Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Destika Adi Kurniawati, NIM 2152000044 dari kelas 2B. Tema hari ini kita akan mempelajari tema kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3, mengenal bagian-bagian tumbuhan. Ayo amati. Klik di sini untuk melihat apa aja sih yang ada di balik kotak yang ada di atas itu. Yang pertama, ada akar. Yang kedua, ada batang. Yang ketiga, ada daun. Yang keempat, ada buah. Yang kelima, ada bunga. Kita bisa lihat gambar di samping ini. Itu adalah struktur dari tumbuhan, yang mana bunga yang berada di atas tersebut, daun yang berwarna hijau, buah yang berwarna merah, batang yang berada di bawah nomor 2, dan yang terakhir ada akar yang berada di paling bawah. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas dan membuat udara menjadi lebih segar. Ayo belajar. Apa sih penjelasan dari bagian-bagian akar tadi? Yang pertama, kita akan belajar tentang bagian-bagian akar. Bagian akar terdiri dari batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan tubuh dengan tanah. Fungsinya untuk menunjang berdirinya tumbuhan agar tidak mudah roboh dan menyimpan cadangan makanan. Gambar bagian-bagian akar bisa kita lihat di bagian kiri ini. Yang akan kita pelajari kedua yaitu bagian dari batang. Ada gambar batang di sebelah kanan kita. Serta, apa sih batang itu? Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan serta tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Gambar struktur batang ada di atas ini. Struktur batang ada dua, yaitu batang monokotil dan batang dikotil. Batang monokotil terdiri dari epidermis, korteks, jaringan dasar, serta batang dikotil ada berkah pembuluh, kambium pembuluh, dan empulur. Yang kita pelajari yang ketiga adalah dari struktur tumbuhan, yaitu bagian buah. Struktur buah terdiri dari biji, daging buah, dan kulit buah, seperti gambar di samping kiri kita ini. Lalu, apa penjelasan dari pengertian buah tersebut? Buah merupakan bagian hasil dari perubahan perkembangan bunga pada proses perkembangbiakan. Kulit buah yang berwarna mencolok akan menarik hewan sehingga
membantu proses penyebaran biji. Warna mencolok itu akan menarik hewan untuk memakannya. Biji buah adalah hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Biji buah ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Yang berkeping 1 disebut biji monokotil dan biji yang berkeping 2 disebut biji dikotil. Daging buah adalah bagian yang kita makan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk dari luar. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang struktur daun. Apa aja sih struktur daun itu? Daun terdiri dari urat daun, tulang daun, helai daun atau yang disebut lamina, serta ada tangkai daun atau petiole. Gambar struktur daun ada di bagian kiri ini. Lalu, apa sih pengertian dari daun itu? Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk tipis melebar dan berwarna hijau yang disebabkan oleh zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Fungsi daun yaitu sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat penguapan air, tempat pernapasan, alat pernapasan, serta menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian bunga yang akan kita pelajari selanjutnya ini. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, serta tangkai bunga. Gambar struktur bunga atau bagian-bagian bunga yang lengkap kita bisa lihat di samping kiri kita ini. Lalu, apa fungsi bunga itu? Fungsi utama dari bunga adalah sebagai alat penyerbukan. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang berwarna indah dan berwarna-warni. Selanjutnya, ada kelopak yang umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Yang terakhir, ada benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Jika bunga memiliki dua kelamin ini, maka bisa dikatakan sebagai bunga yang sempurna. Dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan dari bunga tersebut. Selanjutnya, ayo berlatih. Akan ada latihan soal yang berjumlah 5 soal. Kita tunggu. Ayo kita cermati latihan soal yang pertama. Nomor 1, tumbuhan mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan, kira-kira menggunakan apa ya? A. Ada klorofil. Yang B. Ada oksigen. Yang C. Ada tangkai. Dan D. Ada karbon dioksida. Kira-kira jawaban yang betul yang option apa? Ya, ternyata yang betul adalah option yang A. Dengan menggunakan klorofil. Next, ada soal nomor 2. Berikut adalah bagian-bagian akar, kecuali A.
batang akar, atau B. rambut akar, C. putik, D. ujung akar? Kira-kira yang bukan termasuk bagian akar, yang option apa? Jawabannya adalah yang C. putik, karena putik adalah bagian dari bunga dan bukan bagian dari akar. Selanjutnya ada soal nomor 3. Apa fungsi batang pada tumbuhan? Yang pilihan pertama ada menunjang berdirinya tumbuhan agar tidak mudah roboh. Yang B, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang C, tempat membuat makanan. Yang D, tempat terjadinya proses fotosintesis. Kira-kira fungsi batang pada tumbuhan yang mana ya? Ya, benar. Yang pilihan B, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Karena kalau pilihan yang A itu adalah fungsi dari akar, yang C adalah fungsi dari daun, dan D juga fungsi dari daun. Lanjut, soalnya nomor 4. Mengapa daun bisa berwarna hijau? Kira-kira karena mengandung apa ya? Yang A, ada kambium, B, ada enzim, yang C, ada klorofil, dan yang D, ada getah. Yang mana ya? Yang A sampai D, kira-kira jawabannya yang mana yang betul? Ternyata jawaban yang betul adalah pilihan yang C, klorofil. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Apa fungsi putik pada bunga? Kira-kira jawabannya yang mana ya yang betul? Yang A ada alat kelamin jantan, yang B sebagai alat kelamin betina, yang C tempat kedudukan bunga, atau yang D menutup bunga saat masih kuncup. Ya, jawabannya betul. Yang B sebagai alat kelamin betina. Karena kalau yang A itu adalah fungsi dari serbuk sari. Kalau yang B itu adalah tanggai bunga, dan yang D adalah kelopak bunga. Demikian pembelajaran dari saya sendiri, Detika Kurniawati. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan saat pengucapan, saya mohon maaf dan semoga ini bisa sebagai media pembelajaran untuk adik-adik. Terima kasih. Pilih silang untuk mengakhiri Z show ini. Dan terima kasih.